Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan kembali membahas latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kali ini yaitu tentang mikroteknik, yaitu teknik pembuatan preparat. Sebelumnya kita baca dulu pengertiannya ya. Mikroteknik adalah teknik untuk membuat sediaan atau preparat mikroskopis yang digunakan untuk mempersiapkan objek mikro agar dapat dipelajari. Metode-metode di dalam mikroteknik yang umum digunakan, yang pertama sediaan utuh, yang kedua sediaan irisan, yang ketiga sediaan uraian, yang keempat sediaan ulasan. Selain itu masih ada pula dikenal beberapa metode lain seperti sediaan rentang, sediaan gosok, sediaan remasan, dan sediaan supravital. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Metode sediaan yang digunakan untuk spesimen utuh seperti organ kecil, embrio, sel telur, dan lain-lain adalah: A. Metode sediaan irisan, B. Metode sediaan uraian, C. Metode sediaan utuh, D. Metode sediaan apusan, atau E. Metode sediaan gosok. Jawaban yang tepat yaitu yang C, metode sediaan utuh. Kita lihat pembahasannya. Metode sediaan utuh atau whole mount adalah metode pembuatan preparat yang dilakukan tanpa pemotongan, sehingga preparat yang diamati masih utuh. Preparat yang diamati bisa berupa sel, jaringan, organ, atau individu. Metode sediaan irisan adalah teknik pembuatan preparat mikroskopis yang dilakukan dengan cara mengiris tipis spesimen menggunakan mikrotom. Metode ini merupakan teknik rutin untuk menyiapkan spesimen histologi atau patologi. Metode sediaan uraian atau testing. Untuk dapat memisahkan komponen suatu jenis jaringan, jaringan diuraikan dengan menggunakan jarum penguraian. Dengan demikian, pengertian testing ini berarti juga pembedahan dalam skala kecil. Metode sediaan ulasan atau smearing adalah metode pembuatan sediaan dengan cara menggoreskan atau mengulaskan bahan ke atas objek gelas sehingga membentuk selaput tipis. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk metode sediaan ulasan adalah darah dan polen. Kemudian metode rentang atau spread adalah suatu metode sediaan dengan cara merentangkan objek yang akan diamati di atas gelas benda sehingga diperoleh lapisan tipis yang dapat teramati di bawah mikroskop. Metode sediaan gosok adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sediaan yang sulit diiris atau ketebalannya tidak merata. Metode ini dilakukan dengan cara merebus dan menggosok tulang hingga setipis mungkin. Sediaan yang dibuat berupa jaringan yang keras seperti tulang, gigi, dan kuku. Kemudian metode sediaan supravital adalah teknik pewarnaan sel-sel hidup yang dikeluarkan dari organisme untuk mempelajari sel. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sitologi sel darah dan sumsum tulang manusia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Metode pembuatan sediaan dengan jalan membuat suatu irisan dengan tebal tertentu sehingga dapat diamati dengan mikroskop adalah: A. Metode sediaan irisan, B. Metode sediaan uraian, C. Metode sediaan utuh, D. Metode sediaan apusan, atau E. Metode sediaan gosok. Jawaban yang tepat yaitu yang A, metode sediaan irisan, karena pada soal juga terdapat kata irisannya ya, yaitu teman-teman. Oke, kita lihat soal nomor 3. Metode pembuatan preparat dengan jalan mengoles atau membuat selaput dari substansi yang berupa cairan jaringan di atas gelas benda yang bersih dan bebas dari lemak adalah: A. Metode sediaan irisan, B. Metode sediaan uraian, C. Metode sediaan utuh, D. Metode sediaan apusan, atau E. Metode sediaan gosok. Jawaban yang tepat yaitu metode sediaan apusan. Untuk pembahasannya bisa kalian scroll ke atas lagi ya teman-teman. Kita lihat soal nomor 4. Metode sediaan untuk jenis jaringan yang sifatnya keras seperti tulang dan gigi adalah: A. Metode sediaan irisan, B. Metode sediaan uraian, C. Metode sediaan utuh, D. Metode sediaan apusan, atau E. Metode sediaan gosok. Ini jawabannya yaitu yang E, metode sediaan gosok. Untuk pembahasannya bisa kalian scroll lagi ya teman-teman. Kemudian soal nomor 5, zat pewarna pada metode sediaan apusan darah adalah: A. Safranin, B. Methylene blue,
C. eosin, D. gimsa, atau E. kristal violet. Soal nomor 5 jawabannya yaitu yang D. gimsa. Kita lihat pembahasannya. Pewarnaan gimsa merupakan salah satu pewarnaan rutin yang direkomendasikan untuk pembuatan sediaan apusan darah tepi atau SADT. Pewarnaan gimsa merupakan campuran dari metilen biru, produk oksidasinya biru-biru dan eosin Y. Lanjut ke soal nomor 6. Jaringan yang umumnya dibuat preparat rentang atau spread method adalah A. ginjal, B. pleura, C. lambung, D. usus, E. hati. Jawabannya yaitu yang B. pleura. Kita lihat pembahasannya. Jaringan-jaringan yang dapat dibuat sediaan rentang adalah jaringan yang tipis seperti pleura, mesenterium, peritoneum, arachnoidea, perikardium. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada spesimen darah, nanah, dan mukosa mulut biasanya dibuat sediaan dengan metode A. metode sediaan irisan, B. metode sediaan uraian, C. metode sediaan utuh, D. metode sediaan apusan, atau E. metode sediaan gosok. Jawaban yang benar yaitu yang D. metode sediaan apusan. Soal nomor 8. Pada metode sediaan irisan, jaringan dipotong menggunakan A. seuntai benang, B. silet, C. pisau, D. mikrotom, atau E. besi tajam. Jawabannya yaitu yang D. mikrotom. Kita lihat soal nomor 9. Sediaan utuh, sediaan irisan, sediaan apus termasuk dalam sediaan A. segar, B. sementara, C. semi permanen, D. non permanen, atau E. permanen. Jawabannya yaitu yang E. permanen. Kita lihat pembahasannya. Berikut ini adalah beberapa jenis sediaan. Yang pertama, sediaan sementara, yaitu sediaan yang tidak awet atau tidak tahan lama karena dibuat dengan menggunakan medium air atau bahan kimia yang mudah menguap. Yang kedua, sediaan semi permanen, yaitu sediaan yang keawetannya hanya beberapa bulan karena diawetkan dengan zat kimia. Sediaan semi permanen menggunakan gliserin sebagai media. Yang ketiga, sediaan awetan atau permanen, yaitu sediaan yang dapat bertahan lama karena diawetkan setelah proses histologis. Sediaan permanen dapat berupa sediaan utuh, sediaan apus, dan sediaan irisan. Yang keempat yaitu sediaan segar, yaitu sediaan yang dibuat dengan meletakkan objek yang akan diamati ke atas kaca objek yang telah steril dibersihkan alkohol 70%. Lanjut ke soal nomor 10. Yang tidak termasuk dalam bahan spesimen untuk sediaan metode sediaan gosok adalah A. tulang, B. otot, C. gigi, D. kuku, E. tengkorak. Jawaban yang tepat yaitu yang B. otot. Kita lihat pembahasannya. Metode sediaan gosok adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sediaan yang sulit diiris atau ketebalannya tidak merata. Metode ini dilakukan dengan cara merebus dan menggosok tulang hingga setipis mungkin. Sediaan yang dibuat berupa jaringan yang keras seperti tulang, gigi, dan kuku. Di sini tengkorak termasuk tulang ya teman-teman, tulang tengkorak. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.